Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan dispenser yang mana untuk modelnya di sini yaitu HWD 999SH. Dan keluhannya untuk air panasnya di sini tidak berfungsi. Untuk itu saya akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakan dari dispenser ini. Di sini saya coba berikan sumber terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana gejala awal kerusakan. Oke, di sini untuk lampu displaynya menyala ya, sedikit redup namun tidak masalah ya. Yang penting masih bisa menyala. Oke, bisa kita lihat suhunya kisaran di 43 derajat. Yang mana di sini saya coba hidupkan dulu panasnya. Bisa kita lihat. Oke, indikatornya masih terlihat redup. Baik, saya coba cabut dulu sumbernya. Dan untuk perbaikan ini kita coba matikan dan langsung kita menuju ke bagian belakang saja. Di bagian belakang, di sini bisa kita cek ya komponen apa saja yang rusak. Untuk itu saya coba bongkar di bagian belakang. Di sini ada kap penutup bagian belakang. Saya coba lepas dulu ya. Di sini ada beberapa skrup yang harus saya lepas. Oke, setelah terbuka di bagian samping sebelah kanan bisa kita lihat di situ ada modul pengendali panasnya. Biasa pada bagian blok modul ini yang sering sekali mengalami kerusakan. Dan di sini kita bisa lihat dulu ya bagaimana kerusakan dari modul ini, apakah sangat parah atau tidak. Baik, kita bisa lihat, wah ternyata di sini nampak ya seperti meleleh, terbakar. Jadi untuk relaynya ini sudah rusak. Yang mana untuk modulnya juga memang sudah ada masalah ini, seperti menyalanya redup. Jadi untuk perbaikan dispenser ini mungkin bisa kita lakukan pergantian modul yang baru. Karena di sini sudah sangat terlihat parah ya kerusakannya. Baik, untuk mengatasi masalah kerusakan seperti ini bisa kita melakukan modifikasi saja tanpa mengganti modul yang baru ya. Bagaimana caranya? Oke, di sini bisa kita lakukan modifikasi saja karena fungsinya modul ini hanya untuk air panas saja ya, tidak ada hubungannya dengan air dingin. Dan cara modifikasi modul seperti ini di sini saya akan coba berikan caranya. Oke, di sini ada kabel ya, kabel warna biru dan kuning. Untuk kabel kuning ini kita potong saja ya, langsung saja kita potong. Nah, ini kabel kuning ini adalah kabel yang menuju ke pemanasnya. Oke, jadi kabel kuning ini yang menuju ke pemanas heater ini langsung saja kita sambungkan ke kabel warna biru ya. Ini kabel warna biru langsung saja. Jadi untuk kabel warna biru ini adalah kabel fasenya ya. Kita coba langsung hubungkan kabel warna kuning dengan kabel warna biru. Yang mana tadi kabel kuning kita potong dan kita sambungkan dengan kabel biru. Oke, selanjutnya kita amankan dengan cara kita isolasi ya. Jadi apabila teman-teman memperbaiki dispenser seperti ini ya, apabila ingin mengganti modulnya dengan yang baru, mungkin masalah sudah selesai. Dan apabila tidak ingin mengganti modulnya ini dan hanya ingin dengan cara murah meriah ya, caranya seperti ini.
Langsung saja kita modifikasi. Oke, saya isolasi, saya rapikan ya. Dan di sini kita pastikan sudah tersambung antara kabel kuning dengan kabel biru. Untuk kabel-kabel yang lain yang sekiranya terlihat tidak beres, bisa kita amankan juga, kita isolasi. Jadi untuk modulnya ini hanya sekedar pemantau saja, sebagai pemantau untuk temperatur panasnya saja kita fungsikan. Dan untuk proses pemanasan kita sudah lakukan modifikasi dengan cara menyambung kabel kuning dengan kabel biru seperti ini saja ya. Oke, sudah jelas ya. Yang lain kita abaikan. Untuk relay memang sudah tidak aktif lagi karena sudah rusak. Dan modul ini memang sudah dinyatakan rusak. Untuk perbaikannya mungkin perlu proses lagi. Dan apabila tidak ingin repot mungkin bisa mengganti modulnya. Dan apabila ingin cara cepat, mudah, ya seperti ini saja ya. Kita lakukan modifikasi. Dan hasilnya tidak meragukan, sudah saya coba. Oke, setelah kita lakukan penyambungan kabel kuning dan kabel biru, selanjutnya kita kembalikan ke posisi semula dan kita lanjut lagi ya. Jangan sampai di sini saja. Kita lanjut lagi ke step kedua, yang mana di bagian pemanasnya ini kita akan coba buka dulu. Di situ ada namanya bimetal ya, bimetal atau termostat panas ya mungkin namanya. Oke, kita coba lihat di bagian pemanasnya ini. Oke, di bagian pemanas, di bagian tabung. Nah, ini adalah termostat panasnya atau bimetal ya. Kita coba ganti. Ingat ya, di sini untuk termostatnya harus kita ganti ya. Termostat panasnya ini atau bimetal panasnya ini kita ganti ya. Kita ganti dengan ukuran yang pas, cocok. Jadi apabila tidak mengganti termostat ini, maka modifikasi ini tidak akan berhasil. Ingat ya, jadi harus lakukan dan ikuti stepnya sesuai yang saya lakukan. Dan untuk modifikasi ini berlaku untuk panas saja ya, tidak untuk dinginnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan untuk proses pendinginan. Oke, di sini ada nampak ya termostat panas. Nah, ini kita coba buka saja soketnya. Jadi tadi kabel kuning itu menuju ke termostat ini. Kita coba lepas dulu ya soketnya nih. Nah, ini. Dan untuk pergantian termostatnya ini sifatnya wajib ya, jangan tidak diganti. Untuk suhu pada termostat aslinya di sini saya coba perlihatkan. Suhunya nampak di sini tertera sebesar 95 derajat. Ya, oke, di sini nampak ya 95 derajat. Ini adalah termostat aslinya dengan suhu 95 derajat. Kita harus ganti dengan termostat panas dengan suhu 85 derajat. Oke ya. Jadi ini harus kita ganti ya teman-teman, dengan suhu 85 derajat. Jadi pada saat nanti proses pemanasan, hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan.
bisa mencapai di 94 hingga 99 derajat. Proses pemanasannya sesuai ya dengan aslinya. Oke, untuk soket yang terasa kurang baik daya rekatnya, kita bisa perbaiki ya. Kalau bisa jangan sampai nampak kendor, jadi sangat berpengaruh nanti. Oke, dirasa sudah kita yakinkan untuk soket-soketnya benar, tinggal kita kembalikan ke posisi semula untuk termostat panasnya ini, ke posisi tangki pemanas. Jadi nanti pada saat suhu sudah mencapai di 85 derajat, maka bimetal ini akan memutus ya. Dan untuk tampilan display di situ akan menunjukkan suhu air yang ada pada tangki ini sebesar 99 derajat. Jadi seperti ini caranya ya. Kita harus lakukan pergantian termostatnya ini. Dan apabila termostatnya ini tidak diganti, masih menggunakan yang aslinya, maka tidak akan bisa berjalan normal untuk proses pemanasannya, karena tidak sesuai dengan yang saya lakukan ya teman-teman. Dan untuk harga bimetal atau termostat panas ini tidak begitu mahal. Di tempat saya ya kurang lebih harganya sekitar 8 sampai 10.000 saja. Jadi untuk peralatan yang kita butuhkan ya ini saja. Obeng ya wajib, kemudian termostat bimetalnya ini, isolasi, itu saja. Dan nanti bisa kita lihat untuk hasilnya bagaimana. Di sini saya sudah coba lakukan pengujian dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, sudah dirasa cukup ya untuk pemasangan bimetal pada posisinya. Selanjutnya tinggal kita rapikan kembali ke posisi aslinya, yang mana kita tutup pada saat proses pembongkaran dan mengembalikan pipa kondensor ini. Baiknya hati-hati ya, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan sampai patah. Di sini saya coba skrup dulu untuk kap bagian belakangnya. Saya coba kembalikan penutup kapnya ini. Dan jangan lupa untuk pipa kondensor kita coba skrup juga. Kembalikan semua, pastikan semua sudah terpasang. Oke, sudah cukup ya. Kita akan coba lakukan pengetesan bagaimana hasilnya setelah kita lakukan modifikasi ini. Oke, saya coba arahkan ke depan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Dan saatnya kita akan coba tes ya. Di sini saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk indikator panasnya menunjukkan di 45 derajat. Ya, di sini. Selanjutnya kita akan coba lihat lampu indikator merahnya ini sudah menyala. Dan untuk proses pendinginan di sini ada on off, kita coba aktifkan ya. Saya coba aktifkan untuk tombol dinginnya, lampu indikatornya menyala ya. Untuk proses pemanasannya berlangsung, biarkan saja.
Dan setelah proses pemanasan berlangsung, di sini suhunya menunjukkan di 92 derajat. Jadi di sini proses pemanasannya sudah mantap ya. Lampu indikatornya padam. Dan hingga proses pemanasannya maksimal di 99 derajat. Baik, kita akan coba tes bagaimana untuk suhu pada airnya ini. Di sini saya coba berikan gelas dan saya tuangkan airnya. Ya, untuk air panasnya nampak ya, kepulan hawa uap panasnya ini nampak jelas bahwa panasnya mantap ini ya, sudah tidak diragukan lagi. Dan untuk bimetalnya berfungsi normal. Air dinginnya juga nampak mantap ya. Jadi sudah selesai proses modifikasi dispenser ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.